Baik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Hakim-Hakim 9 ayat 1 sampai 29. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ikhwal kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikut Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu, mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikut dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal 70 orang, di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup, karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja, dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga." Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah tangan naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku tidak setia," ulang, "maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu. Tak membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga Sikem karena ia saudaramu. Jadi, jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersuka cita atas Abimelek dan silakanlah ia bersuka cita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel.
Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu, Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Dan berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah Yerubbaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Demikian. Saya sambung. Ketika Zebul, penguasa kota itu, mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat, dan bersama-sama dengan engkau itu, adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu, berangkatlah Abimelek pada waktu malam, beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Zebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Kata Gaal sekali lagi, lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah, dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantin peramal. Jawab Zebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan, siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya? Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia, dan ia melarikan diri dari depannya. Dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Keesokan harinya, orang-orang kota itu pergi ke ladang
Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, dibawanya lah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka, serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya lah kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya, dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Sikem juga mati. Kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes, lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu, melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah padangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, 'Seorang perempuan pembunuh dia.'" Lalu bujangannya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Demikian firman Tuhan. Apa? Ada marah? Diralat? Berarti 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 21. Silakan Pak. Ya, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 21. Aku harus bermegah
sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku menyatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena sekalipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang aku sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan melupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya.
Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin. Demikian. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Lurus, Bu Lucy, dan Pak Damara. Selanjutnya kita akan mengenai teman-teman. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Dengan penuh pengharapan yang teguh, dengan penuh belas kasihan, saudara ya. Waktu menanti-nantikan Tuhan, waktu menantikan pertolongan Tuhan, ya, jangan lupa untuk menjadi saluran berkat selalu ya, saudara, berdiakonia, bersedekah. Selalu ya, saudara ya, selalu bersedekah, berdiakonia, jangan lupa ya. Jangan Anda lalai berbuat baik. Sekalipun sesusah apapun, sesulit apapun hidupmu. Ya, jangan lupa berbuat baik. Justru di saat itulah, maka apa saudara? Tuhan disenangkan. Itulah korban ucapan syukur yang harum baunya bagi Tuhan. Ya, di saat penderitaanmu dan dalam pergumulan hidupmu, kamu terus berbuat baik. Jangan, oh aku lagi susah kok, ngapain aku ngurusin orang lain. Nah, jangan begitu, saudara. Nggak usah ngurusin kepo, bukan. Ya, tapi Anda bersedekah, berdiakonia. Ya, kasih makan yang susah, yang lebih susah dari kamu. Nah, itu maksudnya begitu, saudara ya. Oke. Apa bedanya Jokowi dengan Gus Dur, saudara ya? Jokowi dengan Gus Dur, ya, bedanya Jokowi teriak-teriak berbuat baik demi masyarakat. Dan seluruh masyarakat senang, ya, saudara ya. Jokowi itu teriak-teriak bahwa dia sudah berbuat baik demi masyarakat, pencitraan segala macam, dan masyarakat senang, saudara ya. Gus Dur itu tidak teriak-teriak dia bikin baik, saudara. Tapi semua kebaikan Gus Dur ya itu langsung nyata, ya saudara, dan itu berbekas, ya kan, dan itu berbekas. Jokowi berusaha membangun dinastinya, saudara. Sementara Gus Dur kebalikannya, anak-anaknya nggak boleh, ya dipesanin ya, dia dipesanin ya nggak boleh, ya saudara ya. Saudara, saya nggak lagi propaganda politik, bukan. Saya lagi cerita, ya, saya lagi cerita saja kepada Anda. Ya, ada orang-orang ya yang bermegah, ya sebenarnya nggak ada. Yang berpamer, tapi yang dikerjain nggak ada, saudara ya.
Ada orang-orang ya tidak banyak ngomong, tapi sebenarnya dikerjain itu Gus Dur itu cuma 2 tahun, saudara ya. Tapi dampaknya luar biasa, saudara ya. Wah, itu benar-benar menghantam kekuatan khilafah Islamiyah. Jokowi 10 tahun, saudara. Tetapi ya kobol-kobol, saudara. Nah, saya nggak bisa bikin apa-apa. Gus Dur hanya 2 tahun. Tetapi masa pemerintahnya dia itu benar-benar menghancurkan sendi-sendi khilafah Islamiyah. Ya, saudara ya. Amin Rais pun dibuatnya pusing. Apa sama Yusuf Kala, Maruf Amin, semua dibuatnya pusing. Saudara. Berdampak sekali. Saudara, apa sih maknanya, saudara? Kalau Anda diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu kebaikan, ya, Gus Dur berpikir simpel, ya, oke saya bikin baik. Itu tadi, jargonnya kan gitu aja kok repot. Kan memang nggak perlu repot, sebetulnya gampang banget. Ya, gampang banget. Ya kan? Sementara si Jokowi kan, aku gigit, giginya ompong semua, saudara. Apa yang mau digigit? Ya, saudara, bukannya gigit, nggak, kalau ompong ya jadinya geli-geli gitu, gimana, saudara ya? Kalau nggak ada giginya, aku gigit, oh, ya, geli, aku gigit, aku geli, kan begitu, saudara. Kalau Gus Dur itu benar-benar nggak macam-macam, saudara ya. Rontok semua, ya Yusuf Kala, Maruf Amin, Amin Rais, habis semua, rontok beneran rontok, ya ngeri ya, saudara ya. Kita selamat di Indonesia ya, nyaris ya sudah jadi khilafah itu ya. Kalau Anda diberi kesempatan untuk bikin baik, saudara ya, Anda jangan banyak ngomong, saudara. Dan Anda nggak usah mencela orang lain, lakukan aja. Jalanin saja, saudara. Jalanin saja. Tapi saya lagi tidak punya kemampuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang tidak bisa berbuat baik sekalipun di dalam kelemahan hidupnya, saudara. Tapi saya dulu ya selalu kalau ngomong yang menerawang, kita ini lagi lemah ya. Kalau enggak kita itu bisa ya banyak berbuat sesuatu. Saya dulu iya ya, Pia, kita lagi lemah, maksudnya miskin gitu ya, maksudnya miskin. Oh, Bapak saya itu orang pintar sekali, saudara ya, orang pandai sekali. Dia tuh banyak nerawang dan semuanya banyak yang tepat, saudara ya. Ya itu banyak paranormal ya, namanya orang pintar. Tapi nerawang diri sendiri nggak bisa, saudara, susah terus. Kenapa, saudara? Kenapa? Nah, karena dia selalu andai saja. Maka kita bisa berbuat baik. Andai saja kondisinya seperti ini, kita bisa berbuat kebaikan ini. Nah itu salah, saudara. Ya, dulu saya, ya karena papi orang pintar, semua orang bilang ya, jadi saya pintar juga si papi ini ya. Tetapi kemudian saya menyadari, oh saya dulu berpikiran juga sama ya, sama puluhan tahun juga, sampai saya umur berapa tuh. Andai saja, andai saja, bahkan ya, waduh saudara ya, begitu saya diberi kesempatan ya saudara ya, dulu saya ditanyai sama anak buah saya di kantor ya, saya di Palembang, saya punya anak buah, papa kalau sukses mau apa, saya mau kasih makan orang, Pak. Andai saja aku jadi orang kaya, aku akan melakukan seperti ini. Oh jangan, saudara, itu hal yang salah. Untuk berbuat kebaikan, Anda bisa melakukannya sekarang. Ya, justru di dalam kelemahanmu, saudara. Ya, dan kamu berbuat kebaikan. Itu adalah persembahan yang harum baunya bagi Tuhan. Gus Dur bikin baik untuk rakyatnya, saudara, untuk Indonesia. Dalam segala kelemahannya dia, saudara. Jokowi itu lengkapnya. Gus Dur itu buta, saudara ya. Dalam segala kelemahannya Gus Dur, dia bikin kebaikan. Makanya saya bilang, ini orang santo ya. Gus Dur ini orang suci, saudara ya. Dalam segala kelemahannya Gus Dur, dia bikin perubahan-perubahan yang dahsyat bagi negara Indonesia. Kalau Jokowi kan dalam sehat,
Ya, anak-anak yang sekarang petakilan tadinya sederhana baik ya saudara ya. Ya itu tadi ya, orang tidak kuat derajat biasa saudara, berubah. Ya kan? Biasa. Anak-anak Gus Dur gak ada yang berubah saudara ya. Sampai sekarang yang satu doyan lucu, komedian kan, komika. Yang satunya juga wise ya, jadi wise itu kan orangnya bijaksana sekali kan. Wise sekali. Persis bapaknya, tenang, ya kan. Pemberani juga. Ya, sementara dibanding dengan anak Jokowi berubah ya. Tadinya enggak ya, tadinya enggak seperti itu ya. Saya rasa berubah ya. Sederhana, sekarang enggak saudara. Ya itu tadi ya saudara ya, memang. Karena makin dia merasa kuat. Ya, sementara Gus Dur di dalam segala kelemahannya dia, ya perbuatan-perbuatan baiknya. Nah itu tadi. Makanya saudara, tadi Paulus juga berkata ya, dalam segala, apa saudara? Dalam segala kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Ya, nah dibandingkan, saudara kalau Anda sekarang ini ya saudara ya, Anda ingin membangun sebuah dinasti, nggak salah saudara, ya dinasti politik lah, dinasti dagang lah. Saya tidak menyalahkan Gus Dur dengan Jokowi, bukan saudara. Saya lagi menceritakan kepada Anda dampak ya dari dua orang ini seperti apa, ya dampaknya, hebatnya Gus Dur yang lemah dan Jokowi yang saya gigit. Ya, saudara ya, Gus Dur mah gitu aja kok repot. Tapi dia gigit bener itu ya, khilafah itu ya, Amin Rais, Yusuf Kala, Maruf Amin diajar semua ya, MUI diajar semua sama Gus Dur kan. Sampai Departemen Sosial bisa dibubarin sama Gus Dur. Ya kan, Departemen Sosial tempatnya korupsi itu dihabisin sama Gus Dur. 2 tahun memerintah tapi dampaknya luar biasa, saudara. Kerusakan terhadap sistem korupsi di Indonesia. Dampaknya luar biasa. Jokowi 10 tahun. Nah, saya lagi cerita itu, saudara. Saya nggak cerita bahwa Gus Dur hebat, enggak, saudara. Tapi saya lagi cerita di dalam kelemahannya Gus Dur. Dampaknya luar biasa. Di dalam Jokowi yang sempurna. Justru dia nggak bikin apa-apa. Nggak bikin apa-apa buat Indonesia. Apa coba dampaknya Jokowi buat Indonesia? Nggak ada, saudara. Nggak ada kan? Akhirnya kan kalian kecewa semua kan? Tadi ya semua akhirnya banyak yang kecewa. Saya udah dari 5 tahun yang lalu ya, saya sudah teriak-teriak ya, dari pemilihan yang kedua Jokowi menang lagi itu saya sudah mulai teriak. Orang-orang saya kasih Jokowi sarungnya kedodoran, orang-orang pada marah-marah, jangan hina presiden kami ya, wah jangan gini lah, gundulmu saya bilang. Akhirnya kan terbukti yang saya ngomong semuanya kan, terbukti semua yang saya ngomong. Nah, saudara, apapun kondisi kamu saudara, tidak mungkin kamu tidak bisa berbuat baik. Apa yang menghalangi kamu berbuat baik? Sebenarnya menghalangi kamu berbuat baik adalah kamu sendiri, ya. Kamu tidak menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, ya. Sehingga apa, kita memang diciptakan, didesain untuk perbuatan baik. Jadi Anda tidak bisa berkata, andai kata aku begini pasti aku bisa. Enggak, saudara. Ketika Tuhan mulai kasih namamu Joseph, saya ketawa terbahak-bahak. Karena ajaran papi saya, saudara ya. Kamu harus kuat, harus begini, harus begini. Namamu Joseph. Saya tahu maksudnya, kamu akan kasih makan. Ya, saya tahu maksudnya kasih nama Joseph itu tahun 2014. Saya dikasih nama Joseph pun, Anda terbahak-bahak, saya lagi kolaps, saudara, lagi bangkrut, tak bisa-bisa. Ya, ketawa terbahak-bahak. Kemarin Tuhan harusnya saya kasih makan, kalau saya tidak kepikir. Harusnya kemarin saya nggak kasih makan, tidak kepikir, saudara ya. Lagi banyak duit, ya, saya direktur perusahaan. Saya punya perusahaan yang lumayan kuat. Nggak bilang Tuhan, ya kan? Kenapa baru sekarang? Dan itu beneran, saudara. Anda lihat Yusuf, apakah Yusuf ketika Yusuf memberi makan bangsanya, apakah pakai uangnya Yusuf, saudara? Bukan, saudara. Dia hanya mengelolanya. Kalau Anda berpikir bahwa Anda adalah pengelola berkat Tuhan yang Anda miliki saat ini dari hidup Anda, bukan pemilik. Kalau Anda bilang pemilik, nggak akan pernah cukup dan Anda tidak akan pernah bisa jadi berkat. Tapi begitu Anda berpikir, saya ini hanya pengelola Tuhan. Saya ini adalah pengelola. Maka kamu akan jadi berkat hidupmu, saudara.
Karena kamu bisa mengelola seminim apapun dikasih tugas. Ayo belajar bagaimana kamu bisa jadi berkat. Sekarang kan begitu, saudara. Waduh, cuma 1 juta, gimana mau jadi berkat? Ayo kelola. Oh iya ya, ya sudah saya kelola. Bagaimana berkat buat keluarga saya dan berkat buat orang lain. 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Nah, ini Tuhan percayakan. Ya, raya komunitas kita. Ya, Tuhan percayakan, saudara ya. Tuhan percayakan 500 juta setiap bulan. Dikelola, bukan buat saya. Bagaimana kita mengelolanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya hanya pengelola, saudara ya. Pegang duitnya aja enggak. Kan begitu. Ternyata si Joseph ini, saudara, dipakai Tuhan. Bukan di dalam kekayaannya. Lawang saya masuk Eropa cuma punya 100 dolar. Ya, dan saya selalu bilang, aku ini miskin. Rekening saya nggak ada duitnya. Tetapi saya memperkaya banyak orang. Itu beneran, saudara ya. Karena sekalipun kita nggak ada uang masuk pun ya, kalau ada sesuatu yang kita harus share, kita share, saudara, kita bagi. Aku miskin tetapi memperkaya banyak orang, kata Paulus. Ya, saudara. Terakhir Pak Utomo. Jadi saudara, ketika di dalam kekayaanmu, kamu punya persembahan, itu biasa. Tuhan bilang, ya kalau enggak, kelewatan kamu kalau kamu enggak bisa. Kamu punya uang banyak, kamu punya berkat banyak, kamu punya banyak sekali kehidupanmu. Kamu enggak bisa bagi. Kelewatan kamu enggak bisa bagi. Takut jadi kodok dalam celana dalam, kata Tuhan. Tapi kalau kamu punya uang banyak dan kamu berbagi, oh ya biasa, memang itu harusnya. Tapi kalau kamu di dalam kelemahan, dalam kemiskinan, kamu bisa berbagi berkat. Itu tuh sesuatu yang harum baunya di hadapan Tuhan. Wangi, saudara. Itulah kamu bisa bermegah di dalam kemiskinan. Di dalam, kamu bilang miskin definisimu. Tapi kamu bisa berbagi sedekahmu kepada sesama. Ya, maka itu adalah persembahan yang wangi. Dan Tuhan itu senang. Tuhan itu senang waduh, baumu tuh harum di hadapan Tuhan, saudara. Apapun kondisimu hari ini, ayo bersedekahlah, berdiakonialah, dan kamu boleh bermegah di dalam kemiskinanmu itu. Karena dalam kemiskinan itu kamu bisa bermegah. Aku bisa berbagi loh Tuhan. Ya, di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan akan sempurna bekerja dalam hidupmu. Ya, seperti janda yang kasihkan seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya diberikan. Dan dia mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Orang ayah memberikan dalam kelebihannya. Janda ini memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.